Oke, selamat datang di episode ketiga Apa? After Work. Ngobrol ngasal. Hari ini edisi ngobrol ngasal. Kita mau melatih kemampuan kita untuk apa namanya? Berkomunikasi. Kayaknya bukan komunikasi deh. Untuk riffing lah. Apa ya? Riffing kayaknya komedi deh itu. Nggak tahu gue. Pokoknya untuk ini improvisasi. Improvisasi bener. Karena kita males bikin skrip dan lain-lain ya. Jadi kita sebisa mungkin improvisasi. Nah hari ini sebenarnya gue mau bahas tentang after work ini sendiri. Oke. Cuman mungkin sebelum masuk ke situ kita bahaslah seminggu ini atau beberapa 2 minggu ini ada hal-hal menarik nggak yang bisa kita bahas. Mungkin kita bisa kasih pendapat kita sendiri dan lain-lain. Oke. Ini mau yang seputar kehidupan gue atau gimana? Atau yang ada di media? Dua-duanya boleh. Yang paling hits ya dan nggak penting itu adalah kalau yang lewat di FYP gue ya. Oke. Itu adalah tentang anaknya Nikita Mirzani. Ah ya, gue sempat lihat tapi gue nggak tahu tentang apa. Ya udah gue ceritain ya. Ya boleh. Tapi secara singkat karena ini kejadian tuh udah setahun yang lalu. Oh, Jadi okay. udah kayak setahun panjang gitu baru maksudnya udah setahun panjang. Terus Udah sekarang setahun tuh berlalu. iya betul udah setahun berlalu. Jadi panjang banget dan banyak lika-likunya. Nggak mungkin gue tahu sedikit sih tentang itu. Benar nggak kalau mereka berdua berantem? Ya benar. Oke. Itu doang gue tahu. Ya udah, gue jelasin dulu ya. Jadi Ya, mereka boleh. berdua ini berantem awalnya kan. Jadi si Loli ini anaknya Nikita Mirzani itu memang sekolah asrama di UK. Gitu. Kenapa sih Nikita Mirzani mau nyekolahin? Enggak, SMA. Oh, oke. SMA asrama di UK. Kenapa? Harus asrama karena dia itu manja. Jadi Nikita Mirzani bilang katanya dia nggak bisa nih kayaknya hidup mandiri, baju harus dicuciin, makanan harus disediain gitu-gitu loh. Jadi kayak ya udah deh pasnya dia di asrama gitu. Dan ini asramanya tuh even katanya Nikita Mirzani ya di sana tuh emang yang paling top lah. Even orang sana aja bilang itu mahal. Nggak dong. Terus pas nyampe sana si Lolinya itu entah gimana bandel banget pengen kabur. Terus habis itu si Nikita Mirzaninya udah nggak betah dong lihat putrinya di sana gitu kan. Jadi dia udah mesenin tiket pulang buat Loli sampai 3 kali tiket pulang tapi nggak pulang-pulang, kabur si Lolinya. Akhirnya singkat cerita si Loli kabur. Habis itu dia itu kabur ke orang Indonesia juga yang dia kenal lewat Instagram. Namanya Eda. Gitu. Eda ini tuh cowok, cewek ibu-ibu. Nah, kayaknya si Eda ini tahu ini anak Nikita Mirzani kayak bisa nih gue manfaatin. Gitu. Akhirnya ke rumahnya si Eda, pas itu berita beredar tuh si Loli di rumahnya si Eda, Nikita Mirzani udah bilang ini nggak akan lama dia di sini karena kayak ngapain lu mungut anak orang yang manja nggak bisa kerja terus habis itu nyusahin doang gitu. Terus juga akhirnya benar pas si Loli lagi live tiba-tiba lampu dimatiin. Terus habis itu Loli tuh cuman makan kayak roti selembar doang gitu-gitu. Jadi kayak emang nyusahin di situ dan dia kan nggak punya uang gitu kan di sana. Dia nggak punya orang tua, dia masih underage gitu kan. Jadi umur berapa sih? 16. Oh wow. Terus habis itu akhirnya kayaknya jadinya terlantar si Lolinya nggak tinggal di rumah Eda lagi dan dia akhirnya dideportasi. Si Loli bilangnya dia pulangnya pakai duit endorse, tapi sebenarnya katanya dia dideportasi dari sana gitu. Nah sebenarnya during di waktu dia tinggal di rumah Eda dan dia dideportasi itu dia pacaran sama cowok namanya Fadel Bajideh. Siapa lagi tuh? Dia itu orang Indonesia. Dia itu terkenal karena dulu ikut X Factor sama kakaknya dance gitu. Tapi ada berita miring juga untuk keluarga Bajideh ini. Jadi entah keluarganya pokoknya laki gitu ya. Keluarganya si Fadel Bajideh ini, Randy Bajideh kalau nggak salah, dia itu sempat pernah ngebunuh orang. Makanya. Wow, di mana? Di sana? Di sini, dia tuh orang sini, dia tinggal di sini, jadi LDR. Kenalnya lewat Instagram. Yeah. Kayak maksudnya kayak
lu masih kecil, lu kenal lewat Instagram terus pacaran, aneh banget kan. Iya. Terus habis itu ya itu berita miring lah ya untuk si keluarga Bajideh ini. Nah makanya si Nikita Mirzaninya juga nggak setuju gitu. Terus habis itu si Nikita Mirzaninya juga udah semakin males lah gitu sama Loli gitu kan. Sampai akhirnya si Loli ini di kick dari kakak. Wow. Iya, di kick dari kakak sampai maksudnya kayak to prove that this is serious gitu. Si Nikita Mirzani sampai nge-cut dia dari warisan asuransi gitu-gitu. Jadi kayak udah fix nggak ada lagi gitu. Intinya gitu. Terus pas singkat cerita gitu kan, si Loli kan deportasi, abis itu sampai di Jakarta nih, dijemput sama si Fadel Bajideh ini. Iya. Terus habis itu katanya jam 3 pagi tuh nyampe Jakarta, langsung ke rumah ibunya. Ibunya masih ibu siapa? Si Nikita Mirzani. Oh, oke. Tapi nggak dibukain karena Yayel jam 3 pagi gitu kan. Nggak sopan gitu kan. Terus Kan ibunya. nah, tapi kan situasinya kan lagi berantem. Iya Terus sih. habis itu ibunya udah nggak mau ngakuin dia lagi gitu kan. Nah, terus habis itu si Fadel sama Nikita sama Loli akhirnya pulang. Si Lolinya itu dititipkan di rumah iparnya si Fadel di apartemen. Oke. Gitu, sekarang dia tinggal di situ. Gitu. Wah, ribet banget. Iya betul. Nah sekarang sih masih kayak gitu. Mereka ini kayak perang antar podcast gitu. Jadi kayak Dulu punya podcast. Nikita Bukan. Mirzani kan punya. Nikita Mirzani gue gak tahu punya atau enggak ya. Cuman kayak Ada sih di diundang. YouTube sih gue suka lihat. Iya diundang sama Densu. Oh. Terus si Fadel juga diundang sama Densu. Wih. Terus habis itu si Fadel sempet diundang di Insert. Lolinya? Lolinya enggak karena kayaknya masih underage. Jadi nggak ada orang yang mau engage lah sama dia Iya, gitu. Si Loli ini juga sebenarnya sempat ada banyak sih kasusnya dia sebenarnya. Dia sempat di endorse juga 90 juta. Itu buat judi online. Maksudnya dipakai buat judi online? Bukan, Atau apa namanya? endorse produk judi online. Endorse produk judi online. Oh, oke. Dan harusnya dia itu ngendorse waktu dia di UK karena di sana legal. Oke. Di sini enggak. Iya. Jadinya karena dia udah terlanjur balik ke sini, nggak dijalankan lah itu. Tapi duitnya dia terima, jadi duitnya dipakai buat sulam alis, dia duitnya dipakai buat segala macam Tapi gitu. gimana kan buat duitnya- bayar apartemen Duitnya gitu. juga kan nggak bisa dituntut lagi dong orang itu judi online. Si orangnya tetap nuntut katanya. Nah, habis itu beredar lah voice record si orang adminnya si judi online ini sama si Loli. Oke. Terus habis itu dibilang kenapa lo ngeblok gue ya gini-gini. Habis itu si Loli bilang enggak HP aku emang aneh banget gitu-gitu. Gitu sih Speak-speak lah ya. ceritanya. Iya. Oh, Kayak oke. gitu kerumitannya. Yang pokoknya itu topik yang lumayan menguasai FYP gue lah akhir-akhir ini gitu. Tapi kasihan gak sih Loli, dia masih 16 tahun. Gue kasihan tapi gue jadi dia kalau kata netizen ya kebanyakan gue jadi lu punya emak kayak Nikita Mirzani, sumpah di rumah doang. Habis itu scroll Shopee gue check out semua gitu loh. Lu kayak nggak bersyukur punya emak kayak Nikita Mirzani gitu. Iya, iya. Tapi harus cari tahu sebabnya lah kenapa dia begitu. Iya bisa jadi juga ya pola asuh gitu-gitu sih. Soalnya kan si Nikita Mirzani juga ya entertainer gitu kan. Terus habis itu artis, Mungkin jarang di single rumah. mother juga Iya, mungkin gitu jarang di kan. rumah dan jadinya misguided juga gitu si Betul, Lolinya. bisa jadi. Bapaknya gitu. siapa? Bapaknya gue sempet tahu tuh tadi. Gue sempet nyari 4 mantan suaminya si Nikita Mirzani, 2 bule, 2 orang Indo. Oh, oke. Gitu. Ini bule atau Indo? Indo. Oh, Gue oke. lupa tapi namanya siapa. Iya. Seru juga ya. Ada lagi nggak? Udah sih dari gue kayaknya itu. Udah Tentang belibet. hidup lu? Tentang hidup gue Gua apa ya? Yang nggak main ada gue? deh yang heboh. Ya, gua nggak ada sih. Gua kebanyakan di rumah soalnya kan. Gua WFH mulu. Cuman paling gua suka lihat-lihat Twitter yang lagi rame kemarin Grab tuh yang mau nyulik orang. Oh betul, ya itu juga. Ya itu unik banget sih. Jadi si Grab ini ya dia kan jemput penumpangnya. Penumpangnya cewek dan kayaknya lumayan tajir. Mungkin gua rasa dia dari riset lah. Gua nggak baca full sih. Pokoknya gua tahu si penumpang ini dipukulin. Habis itu tiba-tiba ujuk-ujuk si Grabnya minta transfer 100 juta atau enggak dia diculik lah intinya gitu kan. Minta transfer 100 juta. Nggak mikir banget ya 100 juta. Maksudnya kayak si ceweknya masih megang HP gitu berarti. Masih. Kenapa nggak ceweknya kayak
langsung telepon emaknya atau siapa Gue gitu? nggak ngerti sih, gue kurang baca sih. Gue baru sadar gue kurang baca, jadi mungkin harusnya baca dulu baru bahas di sini biar nggak salah. Yaudah, terus gimana? Ya udah, habis itu kan akhirnya cewek ini berhasil melarikan diri tapi HP-nya ketinggalan. Terus dia ngelapor ke Grab nggak balas-balas, dia lapor di Twitter, akhirnya jadi rame lah, di Instagram, terus akhirnya jadi rame, blow up. Terus dia lapor ke Grab bahwa HP-nya hilang. Nah, Grab hubungin si supirnya. Oh, pinter berarti sebenarnya. Gue nggak tahu lah. Maksudnya kayak kalau misalnya dia nge-up duluan soal kekerasan, bisa jadi si Grabnya tuh kayak nyari-nyari cara dulu gitu. Bisa ya mungkin, atau mungkin Grabnya ini nggak punya Instagram juga kan. Ya pokoknya intinya Grab akhirnya merespon kan dua kasus ini, satu HP-nya ketinggalan di mobil, satu lagi kasus kekerasan. Tapi entah kenapa si supir ini datang karena Grab panggil. Jadi si Grab ini kayak menindaklanjuti HP-nya ketinggalan ini, terus si supirnya dipanggil ke kantor, supirnya datang. Kenapa tiba-tiba jadi kayak baik gitu? Bukan baik, baiknya. Bukan baik, kooperatif. Iya mungkin dia nggak berpikir panjang kali ya, gue nggak ngerti juga sih. Logikanya gini, lu habis nyulik orang, terus habis itu lo nggak merasa lo melakukan hal yang salah makanya. gitu, terus dipanggil sama Grab gitu kan? Makanya mungkin nggak tahu, mungkin dia dibutakan kali ya, dibutakan oleh kebelet nikah kan, dia dituntut Oh, nikah gitu. masalah motifnya. Iya Oh. aneh banget dunia ini. Sebenarnya kasus-kasus ini lucu tau kita angkat ke apapun ini, talk show kita ini. Cuman kita harus bisa packagingnya sih. Nah ini lanjut lah ke yang mau gue bahas soal after work. Kayak gimana? Sebenarnya apa itu after work? Gue nggak tahu ya, tiba-tiba lo punya ide gitu kan. Dulu tuh awalnya after work kan lo bikin akun di Instagram, tentang kayak quote-quote gitulah, sama tentang konten-konten knowledge sharing gitu-gitu. Bener. Kan. Nah, sebenarnya apa yang lo mau kemas di after work ini adalah kegiatan atau topik apapun yang bisa diperbincangkan di luar pekerjaan 9 to 5 kita, betul nggak? Enggak, sebenarnya lebih spesifik lagi. Jadi after work ini namanya kan after work ya. Jadi kegiatan di luar kerja itu udah benar. Cuman pembahasannya sebenarnya lebih spesifik sih. Gue emang mau nargetin tuh orang-orang pekerja seumuran gue lah yang mungkin ngerasain apa yang gue rasain gitu loh, kayak kita terjebak di dunia kerja. Terus apa sih escape-nya? Nah gue pengen nawarin escape-nya tuh ada jalur apa aja lah yang bisa kita lakukan gitu loh, biar nggak terkungkung sama, kadang-kadang kan kita ngerasa terpenjara ya karena kerjaan 9 to 5, terus kita harus jawab orang, maksudnya ada atasan, ada banyak tanggung jawab gitu, dan kadang-kadang kita jadi ngerasa hidup kita udah bukan punya kita lagi gitu. Nah after work ini sebenarnya tadinya gue buat untuk cari kegiatan ekstrakurikuler lah kayak zaman sekolah dulu, biar nggak kerja doang. Berarti ini beyond 9 to 5, berarti 5 to 9. Iya benar. Jadi isinya tuh tadinya gue mau kayak bahas soal misalnya side project, terus hobi, udah gitu personal growth, hal kayak gitulah yang gue juga suka dan gue juga praktekkan gitu loh. Karena kadang-kadang gue merasa unfulfilled kan, karena kerja kan membosankan dan melelahkan. Gue suka nyari-nyari hal lain gitu yang mungkin bisa fulfilling. Nah itu pengen gue share di after work. Tapi yang Instagram belum jalan. Gue nggak tahu sih kenapa belum jalan. Lebih sulit sih mungkin, karena kalau misalnya Instagram lo tuh harus memikirkan kayak pertama kontennya, topiknya, terus copywritingnya mau kayak gimana, tone of voice-nya, terus yang ketiga desainnya mau kayak gimana, Iya, bener sih. caption lagi, mau Bener. di post jam berapa, gitu-gitu kan, maksudnya ada banyak faktor yang mesti Iya benar. dipikirin. Sedangkan kalau ini kan maksudnya lo ngerjain juga bareng gue, Iya. terus habis itu tinggal ngomong. Ini kan no cut no edit gitu kan. Bener. Iya, dan gue sendiri kan yang Instagram itu. Dan tapi kalau ini juga, nah begitu gue ajak lu untuk kita join bikin ini after work podcast, sebenarnya justru jadi gue merasa after work ini kehilangan jati diri. Oh gitu. Iya, karena kita bahas Nikita Mirzani. episode 1 oke lah, episode 1 kan gue bahas soal startup. Gue emang suka tentang kehidupan startup dan gue kerja di startup. Jadi menurut gue masih sejalan sama after work. Itu emang sesuatu yang pengen gue bahas juga di Instagramnya. Topik kedua apa? Topik kedua kucing. Itu masih bisa lah hobi. Cuman cara kita ngemas menurut gue masih belum after work tuh. Jadi gue ngerasa sebetulnya makin kesini tuh kita lebih kayak talk show pacaran. Kayak yang lu kasih lihat apa yang di YouTube. Oh iya, Siapa lupa namanya? Samuel and Claudia kalau nggak salah. Ya itu kan pasangan yang ngebahas soal kehidupan pasangannya. Gue aja lebih ngerasa kayak gitu. Kan Kayak mereka lebih ke adulting sih. kayak Nikta Gina Family. Apa siapa? Yang Nikta Gina sama suami siapa namanya? Nggak tahu gue. Ya adalah pokoknya. Jadi gue ngerasanya Nanti
nggak apa-apa. Oh. Gue ngerasa kita jadinya lebih ke soal relationship gitu, dan yang gue pertanyakan adalah apakah after work masih relevan nama after work gitu kalau kita ngebahas di dunia ini, atau kita tetap bisa bahas dunia hubungan kita, tapi mungkin cara pengemasannya bisa lebih after work, lebih apa ya, profesional mungkin. Menurut gue kita kurang gimmick. Maksudnya kurang gimmick gimana? Ya kalau misalnya after work ya kita harus ngeluarinnya after work. Lo kan jam 2. Nggak ada yang nonton nanti kan, kita harus sesuai nama Prime time iya ya. dong. Lebih ke topiknya dan pengemasannya sih menurut gua. Menurut lu gimana? Ya juga sih, cuman gue nggak tahu kalau misalnya yang soal startup itu gue kurang bisa gayung bersambut gitu. Iya, karena lu nggak terlalu tertarik mungkin. Ya. Ya tapi kan kita nggak mesti bahas kayak gitu terus kan. Dan lu juga nggak mesti ngerti juga kan? Atau mesti ya? Mesti sih mungkin. Atau kayak bisa yang enggak. Kalau misalnya kemarin yang episode pertama tuh terlalu banyak rehearsal menurut gue. Iya, itu kan kita masih belajar lah. Gua masih belajar. Terlalu banyak rehearsal jadinya gue kayak kok semakin gue tanya-tanya semakin gue gak ngerti gitu. Oke. Iya. Jadi gimana after work ini akan seperti apa masa depannya? Abis ini kita mau bahas soal Bumble, itu udah lebih gak nyambung lagi sama Nggak apa-apa, itu kan topik after work. Ya mungkin gue masih terikat sama konsep after work yang gue punya sih. Mungkin kita bisa lihat perkembangan gimana. Jadi sekarang gimana? Jalanin dulu. Iya, yang penting jalan menurut gue. Iya, bener. Yang penting jalan. Tapi masalahnya itu kita nggak pernah bahas lagi gitu loh. Kayak ini gimana nih? Apa yang harus direvisi? Apa yang harus diperbaiki? Itu yang kurang menurut gue. Review, kita kurang review sendiri ya. Kurang internal review. Gue lumayan nge-review sih, yang gue bilang mungkin bukan soal topik ya, soal Lebih, kayak ya kayak lu kan eye contact-nya, maksudnya gue ke kamera dan lain-lain, tapi bukan soal after work-nya sendiri. Mungkin kita harus itu sih, kita harus jadwalin review, maksudnya mau ke arah mana, terus pengemasannya gimana. Cuman menurut apa yang harus di-improve. menurut gue at least kita go untuk 10 episode dulu nih. Supaya kita nyaman dulu ngomong di depan kamera. Menurut gue sih gitu. Oke. Jangan dikotak-kotakin dulu di depan karena gue takut kita jadi kayak terlalu perfecting topiknya gitu loh. Jadi menurut gue udah go with the flow aja dulu sekarang. Rutinin, jangan males. Ya udah sih gitu aja. Apa yang mau lu achieve dari after work ini? Yang mau gue achieve mungkin communication skill pertama. Terus yang kedua confidence juga. Iya. Ya kan? Terus yang ketiga ya gue berharap apa yang gue omongin tuh make sense buat banyak orang juga gitu. Soalnya kayak pengen tahu aja sih. Oke. Gitu. Lu nggak mau nanya balik? Ya lo gimana? Kalau gue pengen punya karya sih. Gue pengen punya karya yang gue puas. Jadi bisa gue kasih lihat ke orang lain, gue bangga dengan karya itu. Selama ini gue terlalu petakilan, gue nggak pernah fokus sama satu hal. Benar. Jadi gue berharap sih ini bisa di karya gue. Itu satu ya. Yang kedua juga sama kayak lu, gue pengen hone skill komunikasi gue. Terus dan yang ketiga, gue pengen punya platform sih. Gue pengen punya cukup influence karena sebenarnya banyak hal yang pengen gue bahas, pengen gue omongin dan pengen gue eksekusi gitu loh. Cuman belum punya platformnya. Gue berharap ini kita bisa seriusin, terus mungkin kita nanti punya audiens, kita bisa bikin platform yang oke lah buat mempengaruhi orang-orang menggulingkan pemerintahan. Babi guling. Ya, babi guling. Tangkap gue abis ini. Apa? Ditangkap gue abis ini karena mau menggulingkan pemerintahan. Udah lupa kan. Ya, terus? Udah itu doang. Apa lagi? Tadi katanya mau ngomongin after work. Yang mau ngomongin udah, itu aja. Ya mungkin kalau dari yang udah kita jalanin nih, pasti kan kita beda konsep nih. Konsep after work di otak lu menurut lu gimana? Menurut gue after work konsepnya di gue gue tuh sebenarnya ya kayak pesan moral yang didapatkan dari after work tuh sebenarnya there's more to life other than work gitu. Makanya
kayak kucing gitu kan. Kucing kan additional apa ya, rutin yang kita sekarang punya other than our work routine gitu loh. Jadi sebenarnya ya di luar kerjaan ada juga gitu, kita jadi punya kucing, habis itu kita care for another being gitu. There's more to life than just work gitu loh. Ya cuman kalau gitu mah luas banget jadinya, bisa segala Iya hal lah. sih. Kita bisa ngomongin rendang, itu juga sesuatu yang di luar pekerjaan, kecuali lu koki restoran Padang. Maksudnya harus dikerucutkan lagi sih. Mungkin itu PR kita yang harus kita perjelas gitu loh. Cuman kalau misalnya ngomongin startup itu nggak after work gitu loh menurut gue. Itu Itu masih work. Enggak lah, tapi kita yang gue bahas kan bukan tentang bukan, maksudnya startupnya fenomenanya. Menurut gue itu masih after work sih. Di otak gue sih itu after work ya. Udah gitu juga gue pengen ngomongin personal growth. Ya lu tau kan gue sempat baca-baca soal stoik gitu, gue pengen bahas gitu loh maksudnya. Ya itu boleh sih. Maksudnya gitu. Kadang-kadang kan sebenarnya kita ngerasa unfulfilled kan sebenarnya bukan karena kita kerja, bukan karena pekerjaannya ya. Dengerin dong. Oh. Lanjut nggak nih? Lanjut. Ya, kadang-kadang kita merasa unfulfilled kan bukan karena pekerjaannya, tapi karena sebenarnya kitanya sendiri. Karena kita mencari kepuasan dari luar gitu, bukan dari dalam. Gue suka hal kayak gitu sih. Itu juga hal pengen gue bahas di after work. Bisa sih. Terus kayak mungkin ya cara kerja gitu loh, kayak kaizen lah. Itu work. Oh ya work ya. Tapi kan ini cara kerja ya. Tapi nggak apa-apa sih. Menurut gue nggak apa-apa. Itu kan juga self improvement menurut gue. Ya lu bisa aplikasiin itu di mana aja, nggak cuma kerja. Jadi mungkin after work tuh bukan lepas dari pekerjaan sih, cuman kegiatan setelah bekerja aja lah. Cuman batasnya apa itu yang harus kita bahas, yang harus kita perjelas. Ya. Gitu. Bisa sih. Selain stoik apa? Mindfulness. Kita bisa bahas hobi, ya misalnya perkucingan atau hobi kan tiba-tiba jadi banyak nih ketika COVID. Udah nggak COVID tapi. Iya, maksudnya setelah dari COVID kan itu yang apa sih? Apa? Gue nggak bisa snap lagi. Yang apa? Pemantiknya tuh kan COVID kan. Orang jadi banyak banget yang pecinta kucing jadi di mana-mana. Terus mancing lah. Habis itu ngoleksi, sepeda, ngoleksi sepatu. Itu semua COVID tuh. Jadi rame banget. Itu juga kita bisa bahas. Terus itu sebuah kopium juga kan, cara orang cope. Dari lelahnya bekerja, mereka cari hobi. Terus kita bisa bahas juga soal misalnya romansa di kantor. Oh iya, itu work. Kenapa biasanya ada yang selingkuh? Hampir pasti itu. Hampir semua kantor gua. Emang di kantor lo ada yang sekarang? Sekarang enggak, tapi yang sebelum-sebelumnya ada. Di kantor gua ada. Spicy chicken nugget. Ya kayak gitu lah. Apalagi misalnya yang bisa dibahas after work, coba. Navigating coworkers yang kurang. Iya, gosip ya. Gosip asik gak sih? Iya benar. Udah gitu mungkin juga kita bisa bahas tips CV karena lu HR walaupun lu bukan recruiter. Ya, oke. Maksudnya atau mungkin buat audiens yang lebih muda gitu loh yang lagi cari kerja, kita juga ngasih tips karena kita udah lumayan punya pengalaman bekerja kan. Ya, oke. Kayak gitu. Udah gitu kita bisa bahas keluh kesah kita, job desk kita bisa tukeran pendapat. Banyak sih sebenarnya. Ya oke lah. Maksudnya ya mungkin masih pekerjaan ya, cuman ya udah kita bahas nanti lah. Mungkin kayak kerjaan. Maksudnya kayak tetap di lingkup kerja, cuman kayak hal-hal pendukungnya aja gitu loh. Iya. Bukan the actual work itself. Ya oke lah. Nah kayak gini orang tertarik gak sih? Enggak deh kayaknya. Maksudnya kita kayak ngobrol doang nih. Kayak kita siapa gitu. Iya. Penting banget didengerin. Tapi cuek sih. Menurut gua ada aja lah pasti yang dengerin. Satu orang. Atau kita yang nge-replay lagi. Atau kita believe you. Ya pelan-pelan lah, ini kan prosesnya. Udah sih itu doang yang mau gue bahas tentang afterworks. Sisanya mungkin jadi PR kita. Oke. Semoga kita bisa improve. Amin. Tutup sayang. Tutup. Oke. Dadah. Bye-bye.